Teman-teman konten kreator FB Pro, hari ini kita akan pelajari strategi konten yang diterapkan oleh ibu ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, penontonnya itu sampai juta-jutaan ya. Ada penontonnya yang sampai 37,8 juta, ada yang 21 juta, ada yang 22,5 juta. Ini luar biasa ya teman-teman, apalagi dia ini seorang ibu rumah tangga. Dan kemarin saya lihat konten ibu ini itu pendapatannya ya di FB Pro itu sudah mencapai 2 digit 16 atau 18 juta. Sekitaran itulah teman-teman, sudah sangat banyak ya. Dan kalau kita lihat, kita scroll ke bawah, video-videonya yang lain juga sampai tembus ratusan ribu penonton. Ada yang bahkan juga sampai 4 juta, 1 juta, 1,8 juta. Nah, ini yang akan kita pelajari strategi kontennya. Kemudian harapannya teman-teman semuanya coba bisa nanti meniru dan coba mempraktekkan atau mengaplikasikan strategi konten ibu ini ke dalam konten teman-teman semuanya. Karena kalau misalnya teman-teman bertahan dengan konten teman-teman yang sekarang, yang penontonnya ngestak segitu-segitu aja, kemudian followersnya nambahnya lambat, maka kita harus cari strategi ya teman-teman, strategi yang baru dengan cara melihat konten orang-orang yang viewersnya ini banyak. Oke, kita akan pelajari dari konten yang pertama 37,8 juta ya. Teman-teman silakan disimak dengan fokus. Disangka lagi buang sampah, ternyata lagi buangin ini. Ya ampun ayah, polos sekali lah dia membuangin. Gak tahu ayah. Oke, teman-teman, ini video pertama yang viewersnya tembus 37 juta ya, hampir 38 juta. Nah, kalau seandainya, anggaplah teman-teman ini seorang penonton yang di rumah mungkin lagi baring, kemudian nge-scroll video, kemudian ngelihat video ini, kira-kira coba tanyakan kenapa teman-teman harus ngelihat video ini? Alasan apa yang membuat teman-teman tertarik ngelihat video ini? Kalau saya ya, alasan yang paling kuat, karena tampilan pertama video ini menampilkan ada seorang bapak-bapak yang buang sampah. Ini kan secara umum menurut aturan kan ini nggak boleh, apalagi ini di sungai yang dipakai banyak orang. Nah, inilah yang membuat saya penasaran kira-kira apa yang dibuang bapak ini. Ya, itu yang membuat saya penasaran. Oke, ternyata ketika dilanjutkan teman-teman, Itu ya, kalau itu sebenarnya kain kotor yang lagi aku bawa. ternyata ini yang lagi dibawa itu adalah kain kotor yang akan dicuci oleh ibunya. Jadi si bapaknya ini caranya dia ngelempar kain kotor dari atas jembatan, kemudian si ibunya ini yang nyuci di bawah jembatan. Nah, inilah teman-teman semuanya yang dinamakan hook. Mungkin ada teman-teman yang baru mendengar ya hook itu apa. Jadi kalau secara sederhana saya menjelaskan, hook itu adalah tampilan awal ya, 3 detik pertama yang kita taruh di awal video kita, di awal konten kita yang menarik, yang mengambil penasaran hati penonton semuanya, sehingga mereka akan tetap bertahan untuk menonton video kita sampai habis. Jadi ini salah satu rahasia bagaimana supaya konten teman-teman itu bisa ditonton sampai habis, harus ada hooknya. Dan hooknya ini betul-betul yang memang membuat penonton ini penasaran. Nah, tadi di awal video ibu ini saya penasaran kira-kira apa yang dibuang oleh bapak ini, sampah apa yang dibuang bapak ini ke sungai. Akhirnya terjawab. Dan kemudian kalau sudah terjawab, pasti kita akan nonton videonya yang lain. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan pelajari hook video yang lain ya. Yang ini. Ayo kita review macam-macam durian yang ada di kebun ayah aku. Nah, kira-kira Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hook yang pertama ibu pakai. Ayo kita review macam-macam durian yang ada di kebun ayah aku. Nah, ini hooknya selain dari narasi yang ibu berikan, review durian, secara visual ibu ini juga langsung menggambarkan bahwa ada buah duriannya. Nah, ini ada dua yang membuat penonton tertarik ya, secara narasi review durian, kemudian secara visual ada gambar duriannya langsung di belakang. Ini yang membuat kita akan bertahan nonton. Nah, ini juga yang dinamakan hook ya teman-teman. Oke, saya kasih lagi satu contoh bagaimana hook ibu ini yang menurut saya juga secara ini sangat luar biasa ya, sangat bagus teman-teman. Bisa teman-teman tiru semua. Saya ambil contoh yang 157.000 ya, yang viewersnya dikit. kegiatan sore ini seperti biasa nyuci kain di sungai. Aku tengok Oke, ini kalau secara hook memang sederhana ya, kegiatan sore ini nyuci pakaian di sungai. Tapi kalau teman-teman lihat hooknya secara visual, ini luar biasa ya. Di sini menampilkan bagaimana ada sungai di bawah jembatan yang airnya jernih. Kemudian ada batu-batu yang tersusun ya. Orang-orang secara umum itu jarang melihat hal-hal seperti ini ya, yang luar biasa, yang indah. Ada sungai di bawah jembatan, kemudian ada orang yang nyuci. Nah, ini yang akan membuat kita tertarik nonton video ini. Sebenarnya ini kegiatannya biasa-biasa saja,
nyuci pakaian ini dilakukan oleh banyak orang pada umumnya ya teman-teman. Tapi karena ini tempatnya beda, secara visualnya di tempatnya yang bagus, pemandangannya yang indah di sungai ya. Nah ini yang membuat kita tertarik teman-teman semuanya. Nah itu 3 contoh ya yang saya tampilkan video ibu ini, Ibu Kinan ya. Bisa teman-teman lihat di FB Pro ataupun di TikTok yang penontonnya sangat luar biasa. Beliau ini, ibu ini aktif membuat konten-konten dan viewersnya selalu di atas 100 ribuan ya teman-teman. Oke, kemudian apa yang bisa kita petik teman-teman dari pembelajaran hari ini tentang strategi konten ibu tadi, Ibu Kinan yang tadi. Yang pertama, teman-teman, adalah teman-teman ketika membuat konten harus punya yang namanya hook atau 3 detik pertama yang bisa menarik penonton di dalam konten teman-teman semuanya ya. Selain hook narasi, tadi juga saya bisa berikan bagaimana hook dari visual tampilan video dari ibu ini itu luar biasa ya. Kalau misalnya dia katakan panen durian, dia langsung memperlihatkan duriannya. Kalaupun misalnya ada hook yang sederhana, kayak misalnya tadi nyuci pakaian di sore hari, ya narasinya memang sederhana, tapi ternyata hook secara visualnya dia tampilkan sungainya yang begitu indah, jernih, susunan batu-batu di bawah jembatan. Nah ini juga merupakan hook yang luar biasa. Artinya teman-teman kesimpulannya, penonton akan betah melihat channel kita akan ramai viewersnya jutaan sampai ratusan ribu, itu karena ada hooknya. Nah ini yang pertama ya teman-teman, kita bahas dulu yang pertama. Nah kemudian alasan yang kedua teman-teman, kenapa video ibu ini ramai ya, secara jelas tadi mungkin saya tidak jelaskan ya pada saat saya tampilkan video, tapi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kualitas video yang ibu tampilkan ini, itu luar biasa ya, sangat jernih kameranya, sangat terang, sangat jelas ya, nggak nge-lag, nggak buram, nggak berkabut. Ini salah satu alasan juga kenapa penonton itu betah juga ngelihat konten ibu-ibu ini. Oke, itu salah satu alasan. Jadi teman-teman semuanya, ada banyak hal yang harus teman-teman perbaiki mulai dari sekarang ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, terutama konten kreator FB Pro. Karena ada banyak alasan yang harus kita jawab kebutuhan para penonton, sehingga itu yang membuat mereka betah nonton di channel-channel kita, konten-konten kita. Karena kalau kita tidak menjawab alasan mereka, maka mereka punya banyak alasan untuk nge-scroll, untuk pindah ke channel-channel yang lain, untuk melihat konten-konten yang lain. Kalau channel kita tidak semenarik itu. Jadi saran saya ya kepada teman-teman semuanya, ya mungkin hari ini masih nge-stuck viewersnya segitu-segitu aja, kemudian followersnya segitu-segitu aja. Coba kemudian teman-teman pelajari strategi konten orang-orang yang channelnya sudah besar, kemudian coba teman-teman buat dengan versi teman-teman sendiri, dengan logat teman-teman sendiri, dengan aktivitas teman-teman sendiri. Nggak apa-apa sama, tema kontennya nggak apa-apa sama. Yang penting kita bawakan dengan versi kita sendiri. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya. Ini adalah video pertama dari channel ini. Saya harap teman-teman semuanya meninggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe di YouTube saya yang ini. Karena insya Allah kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi ilmu-ilmu seputar konten kreator, terutama konten kreator FB Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.